Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sanyanita Agustin dengan NIM 24120110. Saya dari kelas 1D. Saya akan menyampaikan Dharma Wacana mengenai Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Trihitakarana adalah konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitik beratkan bagaimana antara sesama makhluk hidup bisa hidup secara rukun dan damai. Nah, dalam Trihitakarana bisa diartikan secara leksikal yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Yang dimana tri yang artinya 3, hita yang artinya sejahtera, dan karana yang artinya penyebab. Adapun 3 hal tersebut adalah parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Yang pertama, parahyangan. Nah, parahyangan berasal dari kata yang artinya Tuhan. Nah, parahyangan berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam arti yang sempit, parahyangan berarti tempat suci untuk memuja Tuhan. Menurut tinjauan Dharma Susilanya, manusia menyembah dan berbakti kepada Tuhan disebabkan adanya sifat-sifat parama atau mulia yang dimilikinya. Nah, rasa bakti dan sujud pada Tuhan timbul dalam hati manusia oleh karena Sang Hyang Widi Maha Ada. Maka kuasa Maha Pengasih yang melimpahkan kasih dan kebijaksanaan kepada umatnya. Kita sebagai umat yang beragama, yang bernaung di bawah perlindungannya, sangat beruntung budi lahir batin kepada beliau. Dan utang budi tersebut tak akan terbalas oleh apapun. Karena hal tersebut, maka satu-satunya dharma atau susila yang dapat kita sajikan kepada beliau hanyalah dengan jalan, itu menghaturkan para suksmaning, idap atau rasa terima kasih kita yang setinggi-tingginya kepada beliau. Contohnya adalah menjaga kebersihan, keindahan, dan kesucian di pura juga merupakan wujud hubungan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, setiap pagi melakukan persembahyangan dengan menghaturkan canang sari sebelum melanjutkan kegiatan dan melakukan persembahyangan pada saat Hari Raya Agama Hindu juga merupakan salah satu penerapan Trihitakarana dalam parahyangan. Pada intinya, penerapan parahyangan yang bisa diterapkan adalah menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara melakukan persembahyangan di setiap hari dan juga pada saat ada Hari Raya Agama Hindu. Mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran-ajaran mengenai ketuhanan, mengamalkan serta menuruti dengan teliti segala ajaran-ajaran kerohanian atau pendidikan mental spiritual. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa satatam kirtayatom mam yatantas cadrasya vertatah namasyantas camam batya nityayutah upsati, yang artinya adalah berbuatlah selalu hanya untuk memujiku dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya itu serta dengan kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Di samping itu, rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa itu timbul dalam hati manusia berupa sembah, puji-pujian, doa penyerahan diri, rasa rendah hati, dan rasa berkorban untuk kebajikan. Kita sebagai umat manusia yang beragama dan bersusila harus menjunjung dan memenuhi kewajiban, antara lain cinta kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Dengan demikian, jelaslah bagaimana hubungan antara Sang Hyang Widi
dengan manusia atau manusia dengan Sang Hyang Widi, hubungan ini harus dipupuk dan ditingkatkan terus ke arah yang lebih tinggi dan lebih suci, lahir batin. Sesuai dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk dapat mencapai moksartam jagat hitaya ca itri dharma, yakni kebahagiaan hidup duniawi dan kesempurnaan kebahagiaan rohani yang langgeng atau moksa. Yang kedua, yaitu hubungan manusia dengan manusia atau pawongan. Nah, pawongan merupakan bagian kedua dari konsep Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks ini, konsep saling menghormati satu sama lain, toleransi, dan gotong royong menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan antar individu ataupun antar kelompok. Nah, penerapan pawongan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup keluarga, komunitas, dan juga masyarakat luas. Contoh penerapan pawongan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling tolong-menolong merupakan salah satu contoh penerapan pawongan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan menolong teman yang lagi butuh bantuan ketika kita menemukan teman yang motornya mogok di jalan atau karena motornya habis bensin, maka kita harus membantunya. Itu salah satu kepedulian kita terhadap sesama makhluk hidup. Hubungan manusia dengan alam atau pelemahan. Nah, pelemahan merupakan bagian ketiga dari konsep Trihitakarana yang menekankan hubungan manusia dengan alam. Dalam era modern ini, di mana tantangan lingkungan semakin mendesak, penerapan konsep pelemahan menjadi semakin penting. Pelemahan mendorong manusia untuk hidup secara seimbang dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghormati keberadaan semua makhluk hidup. Pada mulanya Tuhan yang lebih dahulu menciptakan buana atau alam, maka muncullah pelemahan. Setelah itu, barulah beliau menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Setelah manusia berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan bersama dan mendiami suatu wilayah tertentu, maka muncullah masyarakat yang disebut dengan pawongan. Keluarga, masyarakat, antara anak, suami, dan istri. Manusia hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung atau alam semesta. Manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta ini. Untuk tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, umat Hindu melaksanakan upacara tumpek uli atau tumpek kandang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup binatang dan melaksanakan upacara tumpek wariga, tumpek bubuh untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah penjelasan mengenai pembagian dari Trihitakarana tersebut. Arti penting ajaran Trihitakarana ini merupakan ajaran agama Hindu yang universal. Ajaran Trihitakarana mengarahkan manusia untuk selalu mengharmonisasikan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Arah dan sasaran dari Trihitakarana adalah mencapai moksartam jagat hitaya ca iti dharma, yakni mencapai kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yakni bersatunya Atman dengan Paratman. Berbicara kebahagiaan atau mengenai Trihitakarana adalah sebuah
tindakan yang bisa dipisahkan antara pewangan, pelemahan, dan parahyangan. Sebab antara satu dan yang lainnya saling keterikatan, yang mana implementasi dari ketiga ajaran tersebut menentukan kebahagiaan manusia dan alam semesta ini. Sebab dalam Trihita tidak saja hubungan antara manusia saja, melainkan hubungan dengan alam dan Tuhan pula diajarkan. Nah, implementasi dari Trihita sesungguhnya dapat diterapkan di mana dan kapan saja. Dan idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktikkan Trihita ini, yang dimana sangat syarat dengan ajaran etika, yakni tidak saja bagaimana kita diajarkan bertuhan dan mengagungkan Tuhan, namun bagaimana serada dan bakti kita kepada Tuhan melalui praktik kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai antara manusia dan alam semesta ini yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Di dalam Weda juga sudah dijelaskan orang yang terkasih adalah orang yang tidak mengganggu dunia ini. Seperti yang terdapat dalam Bhagavad Gita yang berbunyi, Yasman not vijate loko, loka not vijate caya, harsa marsa bayodya gaya, muktoyah sacami priya, yang artinya dia yang oleh siapa dunia ini tak diganggu dan tak mengganggu dunia ini yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Dia ini lah yang terkasih. Dari sloka ini menegaskan bahwa kita janganlah mengganggu dunia ini dan bebaskan diri kita dari kesenangan yang berhura-hura. Emosi dan kebodohan yang menyebabkan kebingungan orang yang telah terlepas dari semua ini. Dialah yang terkasih yang akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup secara damai dan tentram, baik antara manusia dalam hal ini, tetangga yang ada di lingkungan tersebut, maupun dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut biasanya terjalin dengan tidak sengaja atau secara mengalir saja, terutama dengan manusia, namun ada juga yang tidak memperdulikan hal tersebut dan cenderung melupakan hakikatnya sebagai manusia sosial yang tak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia, segala sesuatu berawal dari dalam diri sendiri dan kemudian berlanjut pada keluarganya. Dalam keluarga, manusia akan diberikan pengetahuan dan pelajaran tentang hidup baik, tentang ketuhanan, ataupun etika oleh orang tua atau pengasuh kita atau wali. Dan beranjak dari hal tersebut pula orang tua secara perlahan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tubuh dan pikiran setiap anak-anaknya melalui praktik maupun teori. Begitu pula halnya dengan pendidikan atau pemahaman tentang Trihita itu sendiri. Secara sadar maupun tidak sadar, hal tersebut atau nilai-nilai ajaran tersebut sudah ditanamkan oleh orang tua. Mulai praktik kepada anak-anaknya seperti mengajarkan anaknya untuk membantan sehari-hari atau membantan saiban. Memang hal ini nampak sepele, namun jika kita mampu mengkaji lebih dalam, sesungguhnya hal ini mengandung nilai pendidikan yang sangat tinggi, meskipun orang tua kebanyakan tidak mampu menjelaskan secara logika dan benar makna dari tindakan tersebut. Nah, selain hal itu, masih banyak hal terkait implementasi Trihita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga. Ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti membuka lahan perkebunan yang baru, hal ini jika dikaji tidak hanya penghormatan kepada alam,
namun penghormatan kepada Tuhan melalui tindakan yang secara kasat mata, meminta izin beliau untuk memakai alam tersebut untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, interaksi manusia dengan alam dan Tuhan yang nampak pada kegiatan tersebut hampir tidak pernah diperbincangkan oleh manusia dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa saja. Namun, ketika umat Hindu mengimani ajaran Trihita Karna tersebut, yang dimana diimplementasinya sendiri terkadang dilakukan secara tidak sengaja namun mengena pada sasaran. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan pada yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat diterapkan dalam kehidupan kita supaya tercipta suatu keadaan yang harmonis, tentram, dan damai. Akhir kata, saya Tukar Paramasanti. Om Santi 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 Om.